Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kana Lastari, dengan NIM 7211141912 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bab 5, sumber daya komputasi dan komunikasi. Peranti keras. Komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Komputer-komputer besar yang menjalankan kebanyakan operasi komputer untuk sistem informasi tersentralisasi disebut komputer mainframe. Prosesor. Prosesor yang disebut pula sebagai unit pemroses pusat atau central processing unit adalah tempat di mana pemrosesan dilakukan. Memori. Memori adalah ruang penyimpanan primer atau random access memory RAM mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori juga merupakan alat penyimpan data yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan untuk komputer muncul dalam banyak bentuk media yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda yang menjadikannya lebih sesuai untuk tugas-tugas tertentu. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas. Ruang penyimpanan tetap, fixed store, adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Alat-alat input device. Data yang diterima dari manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi yang serupa. Terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia. Yang pertama lambat, yang kedua biasanya tidak dapat mencapai akurasi yang tinggi. Alat-alat output device. Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut monitor dan printer. Multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia, penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksi ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Alat-alat komputer pribadi. Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungkan dengan komputer mikro. Bahkan, komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi atau personal komputer. Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan tergabung dalam suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Selain fungsi utamanya untuk menelpon, mengirim pesan, bisa juga untuk menyimpan daftar kontak, alamat email, catatan, dan lebih banyak lagi. Telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Treo 650 dari Palm Inc. www.palm.com memenuhi definisi smartphone ini. Jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet, broadband. Baik modem kabel maupun modem telepon DSL dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah-rumah. Pemasangan modem. Solusi untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer adalah dengan menggunakan sebuah router nirkabel. Modem akan tersambung ke router dan router tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan nirkabel. B. Keamanan nirkabel membuat kita sandi untuk membatasi akses ke jaringan nirkabel. Keamanan komputasi rumah. Perbaruan adalah kegiatan peranti lunak yang digunakan pada personal komputer PC atau mikrokomputer. Hacker adalah orang-orang yang mencoba untuk menerobos masuk ke sistem komputer guna untuk mengumpulkan informasi, menolak akses pemilik ke sumber daya komputer miliknya, menghapus file-file, atau mengacaukan penggunaan komputer mikro oleh para pemiliknya. Virus komputer adalah program-program komputer kecil yang menggandakan diri dan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Spyware
adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Peranti lunak. Terdapat dua jenis peranti lunak. Yang pertama peranti lunak sistem dan yang kedua aplikasi. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Lanjut, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi siap pakai, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Peranti lunak aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Peranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna. Komunikasi. Koneksi publik. Koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat modem telepon. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Anda. Jaringan pribadi maya virtual private maya adalah jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal link yang mengganggu. Komunikasi jaringan. International Organization for Standardization didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka (Open System Interconnection (OSI) bagi koneksi jaringan. Nah, OSI terdiri atas sebuah model 7 lapisan seperti yang ditampilkan dalam tabel 5.5. Nah, terdiri dari 7 lapisan dan dijelaskan pada tabel tersebut. Protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture (SNA) membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan dalam suatu urut-urutan, hampir sama dengan menunggu giliran. Token ring. Hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Lanjut, Ethernet. Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal. Tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer yang mana akan mengendalikan media komunikasi. Paket adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Lanjut, alamat jaringan internet adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Nah, bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal, local area network, adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Internet, intranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi. Extranet adalah ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Hanya para pelanggan dan sekutu bisnis yang dipercaya saja yang mampu mendapat akses extranet. Nah, karena akses ini mengizinkan kemungkinan penggunaan sistem informasi dan sumber daya komputer yang tidak secara langsung berhubungan dengan komunikasi. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.